Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil dari TKITB dengan NIM 1525131. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan dan analisis pengalaman pengguna dan referensi misalnya aplikasi Edunex sebagai mahasiswa BFTI ITB. Latar belakang dari laporan ini adalah perkembangan teknologi mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi learning management system atau disingkat sebagai LMS sebagai sarana pendukung pembelajaran. ITB menggunakan Edunex sebagai LMS terus mengikuti distribusi materi, pengembangan tugas, dan penyampaian informasi akademik. Meskipun memiliki fungsi yang cukup lengkap, Edunex masih memiliki beberapa kendala dalam aspek tampilan dan pengalaman pengguna. Perbedaan tampilan antara fasil dan aplikasi navigasi yang membingungkan, serta kendala teknis yang seperti error dan server down berpotensi menghambat efektivitas mahasiswa dalam mengelola kegiatan akademik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi UI atau UX untuk meningkatkan kualitas Edunex agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu, di sini kami merumuskan masalah dengan beberapa masalah yang kita dapatkan, yaitu bagaimana pengalaman pengguna mahasiswa BFTI ITB dalam menggunakan aplikasi Edunex, khususnya pada fitur pencarian dan akses kelas. Yang kedua, bagaimana sistem kualifikasi dan tanda tugas pada Edunex mempengaruhi aktivitas mahasiswa dalam mengelola tugas kuliah. Yang ketiga adalah bagaimana rekomendasi pengusaha dan pengalaman pengguna eksempel besar pada pengguna. Lalu tujuan penelitian ini adalah ini menjadi analisis pengalaman pengguna mahasiswa BFTI ITB dalam menggunakan aplikasi Edunex, mengevaluasi efektivitas fitur utama khususnya sistem notifikasi dan pengumpulan tugas. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi preferensi desain UI UX mahasiswa. Lalu yang keempat, membuat rekomendasi perbaikan Edunex yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Lalu mengikuti dari penelitian kami adalah mahasiswa TPB Fakultas Teknologi Industri ITB angkatan 2025. Lalu objek penelitiannya adalah aplikasi Edunex dan Edumo Mobile. Lalu solusinya terdapat pada UI, UX, navigasi aplikasi, sistem notifikasi, dan mekanisme pengumpulan tugas. Lalu metode penelitian ini merupakan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, yang terdiri dari pertama survei, yang kedua menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan dan pengalaman pengguna, dan yang ketiga wawancara terstruktur. Lalu yang keempat dilakukan untuk menggali persepsi kendala dan harapan pengguna secara mendalam. Yang kelima adalah observasi, lalu yang keenam menggunakan teknik think aloud protokol untuk melihat secara langsung interaksi pengguna dengan aplikasi. Yang kajian teori adalah konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, learning management system adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola materi pembelajaran tugas dan interaksi akademik secara daring. Lalu UI yang artinya user interface yang memiliki definisi aspek visual dan antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Lalu yang ketiga adalah UX atau user experience yang artinya pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan sistem, termasuk kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan. Lalu karakteristik dari responden sendiri adalah mahasiswa TPB-FTI ITB angkatan 2025 yang berasal dari dua umur yaitu FTI RI dan FTI SP. Seluruh responden mengambil kegiatan Edunex dan Edumo dalam kegiatan akademik. Lalu pemilihan responden dengan latar belakang yang seragam bertujuan untuk meminimalkan perbedaan pengalaman akibat faktor kurikulum. Lalu hasil wawancara menunjukkan beberapa pertemuan utama, yaitu Edumo sering mengalami error dengan gangguan server. Lalu navigasi aplikasi dinilai kurang intuitif dan membingungkan. Lalu yang ketiga, proses pengumpulan tugas awal karena mekanisme yang ada. Lalu yang keempat, sebagai besar responden ini memilih menggunakan Edunex Flexible dibanding versi lain. Lalu hasil evaluasi kita mendapat beberapa hasil. Kita melakukan observasi secara umum dan daring. Kita mendapatkan hasil berupa waktu penyelesaian tugas berbeda-beda antar pengguna. Lalu yang kedua, pengguna sering ragu apakah tugas sudah benar-benar terkirim atau belum. Lalu yang ketiga, beberapa fitur penting sudah ditemukan dengan cepat. Mereka masih bingung bagaimana fitur-fitur yang tersedia. Lalu yang keempat adalah navigasi dan mekanisme sipit menjadi sumber utama kebingungan pengguna. Lalu hasil survei menunjukkan 68,75% responden merasa khawatir saat mengumpulkan tugas. Jadi fitur pencarian dinilai kurang relevan dan sulit ditemukan. Lalu nilai Net Promoter Score atau NPS menunjukkan kecenderungan negatif menandakan tingkat kepuasan pengguna masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan survei, pengalaman pengguna Edunex belum optimal. Inkonsistensi antara versi web dan mobile masih buruk. Lalu sistem notifikasi dan mekanisme pengumuman tugas mempengaruhi efektivitas akademik mahasiswa. Lalu permasalahan UI tidak langsung dan kepercayaan pengguna terhadap sistem.
Lalu kami memiliki rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah penyederhanaan mekanisme pengumpulan tugas dan fitur direct submit. Lalu yang kedua, perbaikan struktur navigasi agar lebih intuitif. Lalu yang ketiga, penyamaan desain UI antara fleksibel dan mobile. Lalu yang keempat, optimalisasi sistem verifikasi agar lebih informatif dan tidak mengganggu. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, unit memiliki peran penting dalam menunjang pembelajaran yang efektif. Yang kedua, ekspor UI atau UX terutama pada dunia masih perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, rekomendasi berbasis pengalaman pengguna dapat membantu pengembangan cara yang lebih efektif dan user center. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam sistem pembelajaran digital di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih.